Badai cedera menghantui Inter dan Juventus menjelang derby di Italia. Inter kontra Juventus akan dihelat akhir pekan ini di San Siro. Menjadi pekan yang ditunggu-tunggu karena banyak publik mengatakan dua tim ini menjadi favorit memenangkan Scudetto selain Napoli. Inter diketahui baru saja kehilangan Carlos Augusto yang mengalami cedera hamstring saat menghadapi Young Boys. Sebelumnya, tim Simone Inzaghi sudah harus menelan pil pahit saat mengetahui bahwa Francesco Acerbi dan Hakan Calhanoglu cedera ketika pertandingan baru berjalan 13 menit di Olimpico, Roma. Sementara itu dari sisi Juventus, mereka akan berangkat ke Milan tanpa Douglas Luiz, ditambah sebelumnya diketahui bahwa Gleison Bremer, Arkadiusz Milik, Nico Gonzalez, dan Teun Koopmeiners sudah cedera lebih dulu. Hal ini juga yang dikatakan surat kabar Gazzetta dello Sport mengganggu performa kedua tim baik itu di Serie A maupun Liga Champions. Inter Milan versus Juventus menjadi laga derby de Turam. Pertandingan Inter Milan melawan Juventus di pekan ke-9 Serie A 2024 hingga 2025, Senin, 28 Oktober 2024, bakal menjadi ajang pertempuran Turam bersaudara. Hal ini disorot dalam edisi cetak surat kabar asal Turin, Tuttosport, seperti dilansir Internews. Marcus Thuram telah memperkuat Inter Milan sejak musim panas tahun lalu, sedangkan Heprem Thuram baru bergabung dengan Juventus pada musim panas tahun ini. Nama Thuram tentu saja sudah tidak asing lagi di Serie A. Bek legendaris asal Prancis, Lilian Thuram meninggalkan jejaknya di kompetisi kasta tertinggi di Italia tersebut selama waktunya bersama Parma dan Juventus. Kini, kedua putranya mengikuti jejak sang ayah berkarier di Serie A Italia. Lilian sendiri mendukung kepindahan Marcus ke Inter, di mana ia merasa anaknya ini akan sangat cocok dengan tim besutan Simone Inzaghi, terlepas dari rivalitas antara kedua tim. Kemudian pada musim panas ini, Lilian melihat putranya yang lain, yakni Heprem, tidak hanya pindah ke Serie A, tetapi juga bermain untuk tim yang pernah ia bela, Juventus. Menurut Tuttosport, sebelumnya pernah ada satu momen menarik, di mana Marcus dan Heprem Thuram berada di posisi yang berlawanan di lapangan. Ini terjadi pada tahun 2019, selama pertandingan Coupe de la Ligue di Prancis. Saat itu, Marcus masih digenggam, sedangkan Heprem membela Monaco. Sekarang, sangat mungkin Marcus dan Heprem akan saling berhadapan untuk kedua kalinya. Dan kali ini, kedua pemain internasional Prancis itu bakal bermain sebagai starter. Hampir tidak ada keraguan bahwa Marcus akan berada di starting 11 Inter untuk pertandingan yang sangat penting melawan Bianconeri. Pemain berusia 27 tahun itu telah memainkan peran utama dalam serangan Nerazzurri sejak bergabung. Dan Heprem juga mulai dipercaya menjadi pemain inti di lini tengah Juventus. Seperti halnya Marcus, kepindahan Heprem ke Serie A merupakan pilihan logis untuk mengembangkan karirnya. Namun, tidak seperti Marcus, Heprem lebih memilih pindah ke klub yang pernah dibela ayahnya, Juventus. Dengan demikian, pertandingan Inter versus Juventus kali ini bakal menjadi ajang pertempuran Thuram bersaudara. Sang ayah pastinya ingin melihat kedua putranya bersinar pada hari Senin mendatang. Namun kali ini, ia akan membela mantan timnya, Juventus yang kini diperkuat Heprem Thuram. Hari Minggu akan menjadi hari yang indah, ujar Thuram kepada Sky Sport Italia terkait laga Inter versus Juventus. Seluruh keluarga saya akan hadir di sana. Ayah saya akan mendukung Juventus karena ia pernah bermain untuk mereka. Dan sekarang adik saya juga ada di sana. Hakan absen, Inzaghi akan menempatkan Zielinski memainkan peran regista. Ada kemungkinan kecil Hakan Calhanoglu akan kembali tepat waktu untuk pertandingan Inter melawan Juventus akhir pekan ini, tetapi tampaknya ia tidak akan bermain sejak menit pertama seperti yang diprediksi surat kabar Tuttosport. Hakan menerima cedera ketika tim menghadapi AS Roma akhir pekan lalu, hal yang membuatnya melewati laga kontra Young Boys di Ben. Sementara cadangan utama gelandang Turki itu, Christian Aslani baru saja pulih dari cedera yang ia terima saat sesi latihan akhir pekan lalu. Dalam sesi latihan terbaru, Inzaghi mencoba dua opsi pemain yang menggantikan Hakan jika benar absen pada laga kontra Juventus. Pilihan pertama jelas memainkan Aslani sejak menit pertama, tetapi mengingat kebugarannya yang baru saja pulih, dan pasang surut penampilannya, sang pelatih mencoba pemain lain. Zielinski dicoba memerankan peran Hakan, peran yang juga mantan pemain Napoli mainkan di Polandia dengan skema yang sama yaitu 3-5-2. Bukan tidak mungkin mantan pemain Empoli ini bisa menjadi starter bersama Nicolo Barella dan Henrikh Mkhitaryan pada laga akhir pekan nanti. Barcelona kembali sasar Rafael Leao, mungkinkah transfer terwujud? Barcelona dilaporkan kembali menunjukkan ketertarikan pada bintang AC Milan, Rafael Leao, setelah gagal mendatangkan Nico Williams dari Athletic Bilbao pada bursa transfer musim panas lalu. Meski kondisi keuangan mereka saat ini tidak memungkinkan untuk melakukan kesepakatan besar, laporan terbaru menunjukkan bahwa klub Katalan itu bisa mencoba lagi di masa depan jika mereka berhasil memperbaiki situasi keuangan mereka. Ketertarikan Barcelona terhadap Rafael Leao telah berlangsung sejak musim panas, dengan harapan mereka dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kegagalan mendapatkan Nico Williams. Namun, kondisi ekonomi Barcelona membuat transfer Leao sulit untuk terwujud pada saat itu.
menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, manajemen AC Milan sedang berupaya memulihkan kepercayaan diri Leao setelah performanya sempat menurun dalam beberapa pertandingan terakhir. Leao kini bersaing dengan Noah Okafor untuk mendapatkan tempat utama di skuad Milan, dan masa depannya bergantung pada kemampuannya untuk kembali ke performa terbaik. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa pembicaraan mengenai masa depan Leao tidak akan berlanjut lebih jauh dari pertandingan Milan berikutnya melawan Bologna. Fokus utama klub dan pemain saat ini adalah memperbaiki performa di lapangan, bukan spekulasi transfer. Jika Leao berhasil kembali ke performa terbaik, AC Milan dapat semakin sulit untuk melepaskannya, meskipun ketertarikan dari klub seperti Barcelona akan terus ada. Meskipun Barcelona menghadapi krisis keuangan, ketertarikan mereka pada Leao tampaknya tidak akan hilang begitu saja. Jika mereka berhasil menyelesaikan masalah finansialnya, bukan tidak mungkin mereka akan mencoba lagi untuk merekrut Leao. Napoli dan Inter Milan favorit Scudetto, Cesare Prandelli ungkap alasannya. Mantan pelatih timnas Italia, Cesare Prandelli, menyatakan bahwa Inter Milan dan Napoli adalah dua tim yang paling siap untuk memperebutkan gelar Serie A musim 2024 hingga 2025. Prandelli yakin, meskipun banyak klub diprediksi akan terlibat dalam perebutan Scudetto, dua tim tersebut memiliki keunggulan yang lebih signifikan dibandingkan pesaing lainnya. Dalam wawancara dengan Tutto Mercato Web, TMW, Prandelli menyoroti persiapan matang dari kedua klub, terutama Napoli yang kini dipimpin oleh Antonio Conte. Napoli berada di puncak klasemen setelah menghabiskan lebih dari 100 juta euro untuk merekrut pemain-pemain baru pada bursa transfer musim panas lalu. Mampu membuat dampak di bursa transfer adalah kelebihan besar, ujar Cesare Prandelli. Pelatih biasanya butuh waktu 2 hingga 3 bulan untuk meninggalkan jejaknya, tapi Napoli memiliki dasar yang kuat, jadi itu menjadi keuntungan besar. Sementara itu, Inter Milan yang dipimpin Simone Inzaghi tetap menjadi favorit utama. Dengan skuad yang sudah teruji, Inter dinilai mampu bersaing secara konsisten sepanjang musim. Di sisi lain, Prandelli juga menyebut Juventus yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru, Thiago Motta, masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan gaya bermain yang baru. Kekalahan Juventus dari Stuttgart tadi malah menandakan mereka masih mencari keseimbangan di lapangan. Mereka selalu ingin mendominasi jalannya pertandingan, tapi itu membutuhkan waktu untuk menguasai gaya permainan baru, jelas Prandelli. Napoli dan Inter lebih terstruktur dibandingkan klub-klub lain. Tim-tim lain sedang mencari keseimbangan, tapi itu akan memakan waktu. Baru pecahan ketiga Liga Champions, Inter Milan sudah meraup banyak. Inter Milan telah meraup sebesar 55,18 juta euro dari Liga Champions sejauh musim 2024 hingga 2025 ini. Media Italia, Calcio e Finanza merinci pendapatan yang telah dikantongi Nerazzurri setelah pertandingan ketiga melawan Young Boys kemarin. Bukan rahasia lagi bahwa berpartisipasi di Liga Champions sangat menguntungkan bagi klub, itulah mengapa klub-klub papan atas di Serie A dan Liga-Liga Eropa lainnya melihat kualifikasi untuk kompetisi tersebut sebagai salah satu target prioritas mereka di setiap musim. Inter telah berpartisipasi di Liga Champions dalam 7 musim terakhir. Inter selalu mencapai babak sistem gugur sejak Simone Inzaghi menjadi pelatih pada tahun 2021. Dalam kampanye 2022 hingga 2023, Inter bahkan melaju hingga final Liga Champions. Kali ini berbeda. UEFA telah memperluas format kompetisi dari 32 tim peserta menjadi 36 tim. Perluasan format ini berarti lebih banyak pertandingan untuk tim, dan juga tentunya meningkatkan jumlah pendapatan mereka. Kemarin, Inter mengalahkan Young Boys dalam pertandingan ketiga mereka di League Phase Liga Champions. Itu berarti bahwa Nerazzurri belum terkalahkan dalam kompetisi klub papan atas Eropa itu setelah hasil imbang melawan Manchester City dan kemenangan atas Red Star Belgrade, dan kemenangan di Swiss meningkatkan total bonus yang telah dijamin Inter sejauh musim ini. Calcio e Finanza merinci pendapatan yang telah dijamin Inter dari partisipasi mereka sejauh musim ini di Liga Champions. Ini murni pendapatan dari UEFA, tidak termasuk pendapatan dari penerimaan tiket dan pendapatan lain dari stadion. Bonus partisipasi untuk Inter totalnya adalah 18,62 juta euro. Kemudian ada bonus peringkat klasemen senilai 275.000 euro. Pemasukan dari hak siar televisi bagian Eropa untuk Inter bertambah hingga 24,02 juta euro, sedangkan bagian non-Eropa berjumlah 7,36 juta euro. Ini menjadikan total pendapatan minimum Inter yang dijamin menjadi 55,18 juta euro.